Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Citra Wahyudianti, mahasiswa IF 15 Cilacap dengan NIM 19023150040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang heat exchanger yang tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah perpindahan panas dengan dosen pengajar Bapak Dr. Dianta Mustafa. Heat exchanger atau alat penukar kalor adalah alat yang dirancang untuk mentransfer kalor dari fluida satu ke fluida lainnya dengan perbedaan temperatur, di mana proses pemindahan kalornya terjadi dari fluida yang temperaturnya lebih tinggi ke fluida lain yang temperaturnya lebih rendah. Proses perpindahan kalor pada heat exchanger dapat berupa gas ke gas, cair ke cair, ataupun dari cair ke gas melalui dinding pemisah. Dinding pemisah berguna untuk mencegah campuran atau mencegah kontak langsung antara fluida satu dengan fluida lainnya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga perpindahan panas dapat terjadi tanpa dinding pemisah atau secara langsung. Jadi, transfer panas yang terjadi yaitu melalui interfase atau penghubung antara kedua fluida. Contohnya yaitu aliran steam pada kontak langsung yaitu dua zat cair yang immiscible atau tidak dapat bercampur. Misalnya, gas dengan liquid atau partikel padat dengan kombinasi fluida. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari heat exchanger. Berdasarkan jenis alirannya, heat exchanger dapat dibagi menjadi tiga, yaitu parallel flow, counter flow, dan juga cross flow. Pada parallel flow, kedua fluida mengalir ke dalam heat exchanger dengan aliran yang searah. Sedangkan pada counter flow, kedua aliran fluida ini mengalir pada heat exchanger dengan aliran yang berlawanan. Dan sedangkan pada cross flow, maka fluida yang satu mengalir tegak lurus terhadap fluida yang lainnya. Berdasarkan konstruksinya, jenis-jenis heat exchanger dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tipe double pipe heat exchanger. Tipe ini terdiri dari sebuah pipa yang diletakkan di dalam sebuah pipa lainnya dengan diameter yang lebih besar secara konsentris. Yang kedua yaitu tipe cell and tube. Jenis ini terdiri dari sel yang di dalamnya terdapat rangkaian pipa kecil yang disebut dengan tube bundle. Perpindahan panas terjadi antara fluida yang mengalir di dalam tube dan fluida lainnya mengalir di dalam sel. Sel and tube ini merupakan heat exchanger yang paling banyak digunakan di dunia industri. Dilihat dari konstruksinya, heat exchanger tipe cell and tube ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu fixed tube seat, yang kedua floating tube seat, dan yang ketiga U-tube atau U-bundle. Untuk fixed tube seat sendiri, itu terdiri dari tube bundle yang dipasang sejajar dengan sel dan keduanya menyatu pada sel. Sedangkan untuk floating tube seat sendiri dirancang dengan salah satu tipe tube seatnya itu mengembang sehingga tube bundle dapat bergerak di dalam sel jika terjadi pemuaian atau penyusutan karena adanya perubahan suhu. Sedangkan yang U-tube atau U-bundle ini hanya mempunyai satu buah tube seat di mana bentuk tube-nya itu berbentuk huruf U. Tipe yang ketiga yaitu tipe plate and frame heat exchanger. Tipe ini menggunakan plat sebagai tempat untuk penukaran panas atau perpindahan panas di antara dua fluidanya. Di dalam plate and frame ini terdapat suatu gasket yang berfungsi untuk menghindari tercampurnya fluida panas dengan fluida dingin. Dan untuk tipe yang keempat yaitu adiabatic wheel, yaitu heat exchanger yang menggunakan intermediate fluida atau tempat yang solid untuk menahan panas, yang kemudian panas ini akan pindah ke sisi lain. Selanjutnya yaitu pillow plate heat exchanger. Tipe ini umumnya digunakan dalam industri susu atau susu pendingin dalam jumlah besar. Pillow plate ini memungkinkan untuk pendinginan di hampir seluruh permukaan tangki, tanpa celah yang akan terjadi di antara pipa yang dilas ke bagian luar tangki. Pillow plate ini dibangun menggunakan lembaran tipis dari logam yang dilas pot ke permukaan selembar tebal dari logam. Tipe yang ketujuh yaitu Dynamic Scrap Surface Heat Exchanger. Tipe ini biasa digunakan untuk pemanasan ataupun pendinginan dengan tinggi viskositas produk, proses kristalisasi maupun penguapan tinggi dan cooling aplikasi. Untuk selanjutnya yaitu tentang analisis kinerja dari heat exchanger. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui koefisien perpindahan panas keseluruhan atau yang didefinisikan dengan U. U ini menentukan mudah atau tidaknya panas berpindah dari fluida panas ke fluida dingin dan juga menyatakan aliran panas menyeluruh sebagai gabungan proses konduksi dan juga konveksi. Rumusnya yaitu 1/U dikali AS
sama dengan 1 per UI dikali AI sama dengan 1 per U0 kali A0 sama dengan R, sama dengan 1 per HI kali AI ditambah pen D besar 0 per DI dibagi 2pi KL ditambah 1 per H0 dikali A0, di mana U merupakan koefisien perpindahan panas secara keseluruhan, kemudian UI adalah koefisien perpindahan panas bagian dalam atau U inner. Nah, kemudian yang UO adalah koefisien perpindahan panas bagian luar atau outer, sedangkan AS adalah luas permukaan perpindahan panas total, AI adalah luas permukaan perpindahan panas bagian dalam, A0 adalah luas permukaan perpindahan panas bagian luar, HI adalah koefisien perpindahan panas konveksi bagian dalam, sedangkan HO adalah koefisien perpindahan panas konveksi bagian luar, D0 adalah diameter luar tub, DI adalah diameter dalam tub, K adalah konduktivitas thermal bahan, dan L adalah panjang tub. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah volume factor atau RD, atau bisa juga dikatakan RF, yaitu angka yang menunjukkan kehambatan akibat adanya kotoran yang terbawa fluida yang mengalir di dalam heat exchanger. Variabel operasi yang mempengaruhi volume yang pertama yaitu kecepatan linear fluida atau velocity, di mana semakin tinggi kecepatan linear fluidanya, maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya volume pada heat exchanger. Yang kedua yaitu temperatur, di mana semakin tinggi temperatur fluida dalam heat exchanger akan semakin cepat terbentuknya volume. Yang ketiga yaitu massa kerja alat, di mana semakin lama alat digunakan, maka akan semakin mudah terbentuknya volume pada alat tersebut, sehingga dibutuhkan treatment lebih terhadap alat-alat yang masa pemakaiannya sudah cukup lama. Dan yang terakhir yaitu pressure drop, untuk mengetahui sejauh mana fluida dapat mempertahankan tekanan yang dimilikinya selama fluida itu mengalir. Pressure drop ini dapat ditentukan atau dapat disebabkan karena adanya fraksi aliran pada dinding atau karena pembelokan aliran. Jika delta P atau perubahan tekanannya terlalu besar, itu dapat disebabkan karena jarak antara baffle yang terlalu dekat, sehingga menyebabkan alirannya menjadi lambat dan memerlukan tenaga pompa yang besar. Nah, jika delta P-nya perbedaan pressure-nya ini terlalu rendah, maka dapat menyebabkan perpindahan panasnya itu tidak sempurna. Ini adalah salah satu contoh dari heat exchanger yang sering kita jumpai, yaitu radiator. Radiator sendiri adalah alat penukar panas yang digunakan untuk memindahkan energi panas dari satu medium ke medium lainnya yang tujuannya untuk mendinginkan suatu mesin. Adapun komponen-komponen radiator yaitu yang pertama ada upper tank atau tank bagian atas. Fungsi dari upper tank adalah sebagai tempat penampungan air atau coolant pembawa suhu panas setelah mengitari mesin. Bentuk upper tank ini memanjang dan terletak di bagian atas radiator. Komponen yang kedua yaitu radiator core. Ini merupakan komponen inti yang terbentuk seperti pipa kecil dengan lubang di sekelilingnya. Bagian ini berfungsi untuk menyalurkan suhu panas dari air yang telah melewati mesin ke udara luar. Yang ketiga yaitu ada lower tank, yaitu tempat penampungan air setelah mengalami proses pendinginan. Letaknya itu berada di bawah radiator. Kemudian yang keempat yaitu sirip radiator. Sirip radiator berfungsi untuk membantu radiator core dalam pelepasan panas dari air menuju ke udara. Karena berfungsinya mendukung kinerja core, maka letak sirip radiator adalah di tengah-tengahnya, atau di antara radiator core. Yaitu ada radiator cap, disebut juga sebagai tutup radiator. Peran radiator cap adalah menutup lubang radiator, mengatur tekanan, dan tempat pengisian dari air. Komponen ini juga didesain untuk menutup radiator agar tidak terjadi kebocoran pada radiator mesin. Ya, selanjutnya adalah prinsip kerja dari radiator. Prinsip kerja radiator sendiri yaitu pertama, dimulai dari mengalirnya air atau coolant bersuhu netral ke saluran yang mengelilingi mesin untuk menyerap panas. Di sini terjadi proses perpindahan panas secara konveksi karena melibatkan fluida. Selama mengalir, air akan menyerap dan membawa suhu panas untuk kemudian dibawa kembali menuju radiator. Sesampainya di radiator, air pembawa suhu panas ini akan masuk ke upper tank. Disinilah proses pendinginan air akan terjadi. Kemudian air tersebut kemudian akan diteruskan masuk ke radiator core yang berfungsi untuk membuang suhu panas ke udara. Untuk mempercepat proses pembuangan suhu panas,
maka radiator core ini dibantu oleh kipas radiator dalam menghisap udara agar terjadi aliran di antara sirip-sirip udara pada radiator core. Perpindahan panas dari radiator core ke sirip-sirip radiator mengalir secara konduksi. Selanjutnya, saat suhu panas sudah dipindahkan seluruhnya ke udara dan air kembali dingin, maka air tersebut akan dialirkan kembali mengitari mesin untuk menyerap panas. Begitu seterusnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.